dan ditetapkan menjadi tersangka. Kuasa hukum ya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon mengharapkan bahwa pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan dugaan ada 3 hal terjadi pelanggaran HAM pada peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 yang lalu, yaitu pertama diduga terjadi adanya penyiksaan ya, yang dilakukan pada proses penangkapan mereka dan proses kejadian tahun 2016 lalu bulan Agustus. Yang kedua adalah diduga juga terjadi ada kesewenang-wenangan ya, kesewenang-wenangan dari penangkapan terhadap mereka ya. Kemudian tidak adanya pendampingan dari kuasa hukum terhadap mereka selama proses pada Agustus 2016 yang lalu. Ini adalah pelanggaran serius karena ini adalah rekomendasi dari satu lembaga hak asasi manusia Republik Indonesia. Berpikir Kepolisian Republik Indonesia ini harus segera menindaklanjuti. Caranya apa? Menindaklanjutinya adalah menegakkan, mengembalikan apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Apalagi pernyataan serupa sudah disampaikan pada tanggal 22 Juli 2024 yang lalu oleh LPSK. Ada prinsip yang sama ya, yang saya tangkap dari pernyataan LPSK dan juga pernyataan Komnas HAM, yaitu sama-sama menduga ada terjadinya penyiksaan yang dilakukan selama proses penyidikan di Agustus 2016 yang lalu, dan mereka menghadapinya dan mereka mengorbankan masa depan mereka. Juga bukan atas nama Aibtu Rudiana, tapi kami laporkan Bapak Rudiana sebagai pribadi, oleh karena laporan yang diberikan Pak Rudiana saat itu adalah bertindak sebagai warga negara biasa, oleh karena memakai formulir laporan B ya. Jadi atas laporan masyarakat 7 terpidana kami akan mohon DD agar diberikan namanya JC, Justice Collaborator ya. Saya himbau dengan ini, saya himbau ya, kami berikan kesempatan untuk bertobat dan mengakui apa yang terjadi tahun 2016 lalu, baik itu kekhilafan, baik itu kesalahan ya. Sekali lagi, manusia adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya kesalahan ya. Selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari keluarga terpidana dan juga kuasa hukum dan penasihat hukum daripada terpidana, saya akan merekomendasikan untuk dilakukan RJ, Restoratif Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar dari Bang Jutek Bongso guys tentang perkembangan kasus Vina Cirebon. Jadi setelah Bang Jutek Bongso telah mendapatkan informasi resmi dari LPSK maupun Komnas HAM bahwasannya kedua lembaga tersebut memberikan kesimpulan, memberikan pernyataan bahwasanya ada dugaan 3 pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam penyelidikan kasus Vina Cirebon yang mengakibatkan para terpidana masuk di penjara sampai sekarang. Nah, di antara bukti-bukti semacam itu, di antara pernyataan-pernyataan dari lembaga-lembaga resmi negara, di antaranya ada Komnas HAM dan juga LPSK, maka Bang Jutek Bongso ini sudah mempunyai bukti yang sangat kuat juga, novum yang sangat kuat juga untuk membantu para terpidana untuk bebas dari penjara. Kemudian Bang Jutek Bongso menghimbau, memberi himbauan kepada oknum-oknum atau siapapun itu yang merasa melakukan adanya kesalahan, kekhilafan dalam proses penyidikan, baik itu adanya rekayasa maupun adanya penyiksaan dan sebagainya, maupun menghalang-halangi dan sebagainya, maka Bang Jutek Bongso menghimbau segeralah bertaubat, segeralah mengakui apa yang dahulu pada tahun 2016 itu dilakukan, mumpung sebelum terlambat. Maka Bang Jutek Bongso ini mengingatkan guys, mengingatkan untuk mereka-mereka yang melakukan hal itu semua, segera bertaubat, segera mengakui kesalahan-kesalahan tersebut.
Kemudian Bang Yudha menjelaskan lagi, yang namanya manusia itu ya tempatnya salah dan juga khilaf. Akan tapi kalau mau bertobat sekarang ini, kalau mau mengakui kesalahan-kesalahan itu, pasti nantinya ya akan berbeda sih kalau apa yang dilakukan oleh penasihat hukum mencari bukti-bukti baru, pengakuan-pengakuan terpidana yang disiksa itu adalah benar nyatanya, otomatis akan berbeda nanti proses ke depannya. Bahkan di video yang lain pun, Bang Yudha Bongso menyampaikan ya, memberi batas waktu sampai akhir bulan Oktober ini untuk semua orang atau oknum-oknum yang melakukan kesalahan pada tahun 2016 yang lalu. Jadi dibatasi sampai akhir Oktober. Kalau nggak ada iktikad baik untuk mengakui kesalahannya, nggak ada niat untuk bertaubat, ya sudah, nanti akan ada usaha hukum dari penasihat hukum para terpidana kasus Wina Cirebon. Kalau kita perhatikan dari pernyataan Bang Yudha Bongso ini, berarti Bang Yudha Bongso ini sangat yakin guys ya, sangat yakin kalau PK para terpidana ini semuanya akan dikabulkan, semuanya akan diterima dan juga dikabulkan. Akan tetapi kita semuanya nggak bisa menduga-duga juga nanti hasilnya seperti apa. Kayaknya berarti hasilnya kan ada dua, bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak. Tapi kalau Bang Yudha Bongso ini keyakinannya sangat tinggi guys ya, karena sudah itu dibantu dengan pernyataan dari lembaga resmi negara yaitu Komnas HAM dan juga LPSK. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah PK terpidana nanti dikabulkan atau sebaliknya? Gimana kira-kira? Silakan berkomentar dengan bijak ya. Terima atau tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.